Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amma ba'du. Wahai Allah, Zat yang Maha Santun, maafkan hamba-Mu yang tidak maksum. Kepada selain-Mu terkadang masih kagum, karena hamba-Mu ini hanyalah hamba yang berdosa dan ingin meminta ampun. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita Alhamdulillahirabbil alamin sudah ada di episode ke-12 dari tema besar kita, tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di episode ke-12 ini kita masih membahas tangga yang kelima. Dan tangga kelima ini kita berbicara tentang taubat. Sengaja kita berlama-lama membahas tentang taubat ini karena sesungguhnya taubat adalah tangga sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ada di awal perjalanan kita menuju Allah dan harus senantiasa kita bawa ketika kita sudah dalam perjalanan menuju Allah. Maka ini adalah tangga permulaan, tangga pertengahan, dan tangga akhir. Dan pada pembahasan tentang tangga taubat kali ini, setelah kemarin kita membahas tentang sebab orang melakukan dosa, membahas tentang perlunya rasa malu yang hadir dalam hati kita saat kita ingin atau sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ahli ilmu menyampaikan bahwa taubat itu memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama adalah penyesalan. Syarat yang kedua adalah meninggalkan dosa yang dia taubati, dan syarat yang ketiga adalah pengakuan. Jadi penyesalan, peninggalan, dan pengakuan. 3 ini menjadi syarat terpenting yang harus dirasakan oleh hati kita saat kita bertaubat kepada Allah atas satu dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah penyesalan. Orang yang dengan lisannya mengatakan saya bertaubat kepada Allah, tapi hatinya tidak menyesali dosa yang telah dia lakukan, maka tidak bermanfaat taubatnya itu. Karena ruhnya taubat itu adalah penyesalan itu. Dalam musnadnya, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda, "At-taubatu an-nadam." Taubat itu adalah penyesalan. Oleh karena itulah maka kita memahami bagaimana para salafus saleh dulu ketika melakukan satu kesalahan dan itu mereka anggap sebagai sebuah dosa yang berbahaya dalam kehidupan mereka, maka mereka terkadang mengulangi penyesalan itu berkali-kali, dan setiap kali teringat akan dosa itu maka mereka menyesal, kemudian menitikkan air mata sebagai bukti dari penyesalan tersebut. Kita bisa mendapati dalam sirah nabawiyah ada kisah Abu Lubabah, yang Abu Lubabah pernah melakukan satu tindakan yang sepele sebenarnya, akan tetapi efeknya berbahaya bagi umat Islam. Ketika Abu Lubabah ditanya oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah setelah selesai perang Badar,
karena Yahudi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian yang dilakukan dengan Rasulullah SAW dengan membuka pintu belakang Madinah sebagai akses masuk orang-orang Quraisy untuk masuk dan menyerang kota Madinah. Padahal sebelum perang terjadi sudah ada kesepakatan. Kemudian orang Yahudi ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah mengetahui bahwa mereka mengingkari janji itu, maka mereka bertanya kepada Abu Lubabah. Dan Abu Lubabah hanya memberikan isyarat yang kurang lebih lewat isyarat itu Abu Lubabah menyampaikan bahwa Nabi akan membunuh kalian. Kemudian isyarat itulah yang menjadikan Abu Lubabah menyesal. Karena Rasulullah SAW meminta agar sahabatnya tidak menyampaikan itu kepada siapapun. Begitu menyesal, maka Abu Lubabah radhiyallahu anhu mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Maka dari itu hari ini kalau kita ke Raudhah, di sana ada banyak tiang, dan di antara tiang-tiang itu ada ustuanah, ada tiang namanya adalah ustuanah at-taubah, tiang taubat, karena di situ Abu Lubabah dulu mengikat dirinya dan tidak mau melepaskan dirinya kecuali setelah Rasulullah memaafkannya, dan tidak mau melepas ikatan itu sendiri melainkan meminta Rasulullah SAW yang melepaskannya. Ada penyesalan yang hadir dalam hati kita saat kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Atau kalau kita membuka sejarah lagi, kita bisa mendapati 3 sahabat Rasulullah SAW yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Karena ketika itu kondisi Madinah sedang panas, sebentar lagi kurma akan panen. Sehingga 3 sahabat ini begitu Rasulullah berangkat bersama pasukannya, menunda untuk tidak berangkat. Mereka menunda, nanti sore saya akan berangkat. Begitu datang sore, nanti malam saya akan berangkat. Begitu datang malam, besok pagi saya akan berangkat. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya pasukan Rasulullah sudah berangkat berhari-hari, dan 3 sahabat ini baru merasakan bahwa ternyata tidak ada laki-laki yang menetap di Madinah kecuali laki-laki yang yang terkena indikasi kemunafikan dalam diri mereka. Maka begitu Rasulullah SAW pulang dari Tabuk, Rasulullah meminta agar sahabat-sahabatnya tidak mengajak bicara 3 orang ini. Dan akhirnya begitu selesai pulang dari Tabuk, orang-orang munafik minta maaf kepada Nabi karena tidak bisa ikut dalam perang tersebut. Nabi memaafkan. Karena Nabi sudah tahu kalau mereka orang munafik. Akan tetapi untuk 3 orang ini begitu datang menemui Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW tidak menoleh kepadanya, tidak menjawab perkataannya, dan meminta sahabatnya untuk tidak berbicara dengan 3 sahabat ini. Akhirnya muncullah penyesalan yang luar biasa dalam diri 3 sahabat yang mulia ini. Bahkan Rasulullah SAW meminta istrinya untuk tidak berbicara dengannya. Dan itu menimbulkan satu penyesalan yang luar biasa. Hingga akhirnya penyesalan itu berbuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayat yang di ayat itu Allah Subhanahu wa taala memaafkan 3 sahabat Nabi yang kemarin tidak ikut berjihad bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang pertama harus kita hadirkan saat kita bertaubat itu adalah perasaan menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan saat bertaubat itu apa? Yaitu kita harus meninggalkan dosa yang kita lakukan. Dan mustahil kita bertaubat sedangkan kita sedang melakukan kemaksiatan tersebut. Dan yang ketiga, syarat diterimanya taubat itu adalah ikrar, adalah pengakuan, i'tiraf bidzunub. Kita mengakui bahwa kita telah melakukan kezaliman terhadap diri kita dengan kita melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa. Pengakuan. Ya, kita tidak mencari-cari alasan yang membenarkan kenapa kita melakukan kesalahan itu, tidak mencari-cari sebab yang membenarkan kita
kita melakukan dosa itu, tidak, tapi kita akui bahwa kita menzalimi diri kita, bahwa kita salah, bahwa kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di surga, maka turun ke bumi. Nabi Adam alaihissalam mengakui dalam sebuah kalimat doa yang diabadikan dalam Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 syarat diterimanya taubat, pengakuan, penyesalan, dan peninggalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.